Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Mami J di channel Nurjahan and Kids. Makasih yang udah nonton video-video kita selanjutnya. Hari ini saya mau bikin video tentang pengalaman saya bekerja di perusahaan asing sejak saya di Indonesia hingga saya pindah ke Meksiko dan akhirnya di Amerika, di Houston tepatnya. Jadi sedikit tentang background pendidikan saya. Kalau S1 saya itu adalah pemuliaan tanaman, bahasa Inggrisnya itu plant breeder. Nah, kemudian saya dapat beasiswa nyambung di ITB. S1 saya di IPB, S2 saya di ITB. Saya ambil manajemen dan teknologi lingkungan. Saya itu angkatan, kalau S1 saya angkatan 99, S2 saya angkatan 2003. Setelah tamat kuliah di Bandung, saya lanjut. Jadi satu hari setelah saya wisuda, saya dapat tawaran kerja di Aceh. Waktu itu Aceh baru saja terkena tsunami, jadi masih dalam proses rekonstruksi. Ya, jadi saya di Aceh itu dari tahun 2005 akhir sampai tahun 2009. Ya, lumayan lama saya di Aceh. Tapi saya nggak akan cerita tentang saya kerja di Aceh. Kemudian saya pindah dari Aceh ke Batam karena saya menikah, dan waktu itu suami saya sudah bekerja di salah satu perusahaan konstruksi oil and gas di Batam. Jadi saya ikut dan saya berhenti bekerja di Aceh. Nah, waktu itu setahun setengah saya masih belum bekerja karena suami saya bilang udah di rumah aja dulu. Oke. Tapi mungkin karena suami saya ngelihat saya di rumah itu karena saya biasa bekerja. Nah, jadi dia ngelihat saya mungkin stres atau nggak happy. Jadi akhirnya dia bilang oke deh kalau mau kerja. Terus saya pikir saat itu kalau saya menggunakan ijazah environmental saya belum familiar ya, banyak perusahaan-perusahaan itu belum familiar dengan environmental. Waktu itu tahun 2009-2010. Jadi saya ambil sertifikasi ahli kesehatan keselamatan kerja umum atau AK3 umum. Nah, setelah saya mendapatkan sertifikat AK3 umum, kemudian saya masuk di perusahaan A, saya tidak sebut namanya, tapi masih di Batam juga. Waktu itu saya tidak berpikir, karena saya S2 gajinya mau berapa. Enggak, jadi saya waktu itu posisi sebagai Quality, Health, Safety, Environment, and Security Secretary. Ya, jadi di perusahaan construction oil and gas juga. Nah, di perusahaan itu saya tidak sampai setahun, tapi yang saya syukuri adalah bekerja di perusahaan kecil, kita jadi bisa belajar banyak. Ya, jadi nggak seperti ini. Nah, kalau di perusahaan kecil itu ya, walaupun saya sebagai QHSES secretary, tapi saya ngerjain audit, saya juga ngerjain record, kemudian saya kasih training ke karyawan baru atau quality safety induction, ya macam-macam yang saya kerjakan. Jadi saya belajar banyak. Nah, perusahaan B yang saya incer-incer, sebenarnya ini adalah perusahaan di mana suami saya sudah bekerja di situ. Tapi dia bilang kamu di luar dulu deh, cari pengalaman dulu. Makanya saya tidak langsung apply ke sana. Kemudian seiring berjalannya waktu,
saya apply dan waktu itu ada tawaran sebagai environmental specialist. Nah, saya dipanggil buat interview karena itu memang background saya environmental. Jadi ketika dipanggil interview tentu saja saya tertarik. Interview pertama berjalan dengan baik. Waktu itu yang interview saya adalah almarhum Ibu Sukaria Suratman. Jadi Ibu Sukaria sangat berjasa sekali terhadap perjalanan karir saya. Saya belajar banyak dari beliau. Dan waktu itu ada lagi senior environmental specialist Bapak Andika Prayoga. Nah, beliau juga yang menginterview saya. Interview pertama selesai, lanjut ke interview kedua. Jadi di interview kedua, alhamdulillah mereka memutuskan kalau saya diterima di perusahaan B. Perusahaan B ini mempunyai headquarter di Houston. Ya, walaupun mereka ada di banyak sekali negara, ada di Dubai, ada di Qatar, ada di Eropa, ya banyak sekali lah pokoknya. Tapi yard terbesar itu ada di Batam. Jadi akhir Desember 2011 saya mulai bekerja di perusahaan B dan resign dari perusahaan A dengan baik-baik. Jadi saya katakan bahwa saya belajar banyak walaupun gaji saya dibandingkan dengan title saya mungkin orang kok mau sih, tapi saya sangat bersyukur bahwa saya bisa bekerja di sana, mempunyai banyak teman dan senior yang mengajarkan saya tentang fabrikasi yang waktu itu saya sama sekali zero ya, tentang fabrikasi, sequence operation, departemen-departemen saya zero, tapi di perusahaan A saya belajar banyak tentang hal itu. Nah, 2011 saya pindah ke perusahaan B. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, saya nggak sebut karena saya nggak sebut nama perusahaannya di sini. Bisa main ke Batu Ampar dan bisa dilihat fabrikasi terbesar di sana itu apa. Nah, di perusahaan B ini saya bekerja sebagai environmental specialist. Jadi environmental specialist itu saya bertugas untuk bertanggung jawab terhadap compliance, apakah itu prosedur perusahaan maupun lokal dan international regulation yang applicable untuk kegiatan di perusahaan itu sendiri. Nah, yang bikin saya, jadi ketika saya baru masuk kerja, baru mulai bekerja, saya sudah di-challenge. Jadi waktu itu perusahaan sudah terlambat mengirimkan laporan lingkungan per 6 bulan, RKL, RPL, Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, itu kalau saya tidak salah 4 semester ya. Jadi satu kita serahkan ke konsultan dan saya bilang ke manajer saya waktu itu 3 kita kerjakan sendiri. Jadi alhamdulillah ya, saya bisa mengerjakan 3 report RKL dan RPL. Ini kalau orang-orang lingkungan pasti tahu ya, dalam waktu yang baru saja saya gabung, kalau nggak salah waktu itu less than 3 months saya sudah mengerjakan 3 report dan konsultan mengerjakan 1 report. Nah, tentu saja tidak di situ prestasi, saya anggap itu prestasi ya, karena sebelum saya masuk report-reportnya terlambat dan saya bisa mengerjakannya. Selain itu juga saya mulai membenahi limbah-limbah yang ada di sana, melakukan pembersihan, penertiban, apakah reporting maupun disposal dan pembuangannya.
cerita sedikit tentang bos saya, ada cerita lucu. Jadi sekitar 6 bulan saya bekerja di perusahaan tersebut, saya iseng-iseng buka job site namanya Petromindo. Nah, di Petromindo ini kalau kalian buka itu isinya perusahaan mining, kemudian ada oil and gas. Nah, di situ perusahaan-perusahaan oil and gas, apakah operator, kontraktor, ya perusahaannya langsung ataupun headhunter, ya jadi manpower agency, mereka mencari buka lowongan di situ. Nah, iseng-iseng nih saya masukin lamaran ke salah satu manpower agency. Dan setelah itu tapi belum sampai interview. Waktu itu saya lagi ada tugas ke Jakarta. Nah, pada saat saya balik ke Batam, saya cerita nih sama bos saya. Kita tuh udah, walaupun dia bos saya, tapi saya udah kayak teman sama dia. Dan dia memang berkeinginan untuk keluar dari Batam dan mencari peluang baru, karena mungkin sudah lama ya di perusahaan B ini. Dan saya bilang, cobain aja Pak, di sini nih, kali aja bisa. Dan dia coba dong. Alhamdulillah yang keterima bapak bos saya, ya, kita sama-sama alumni ITB. Nah, si bapak akhirnya keterima. Jadi setelah dievaluasi oleh manajer health, safety, environment, security di perusahaan tersebut, akhirnya saya menggantikan posisi Bapak Andika sebagai Asia Pacific Environmental Coordinator. Nah, sebagai Asia Pacific Environmental Coordinator, core job saya itu tidak lagi sebatas yat kita yang di Batam, tapi sudah di Asia Pasifik meliputi marine operation, karena kita juga punya vessel, punya kapal-kapal, kemudian saya juga mengurusi bidding, ya, kalau ada bid, jadi saya memberikan input dari segi lingkungannya kalau ada bid, kemudian yaitu tadi ngurusin yacht di Batam. Saya sangat bersyukur pada saat itu diberi kesempatan mempunyai posisi sebagai Asia Pacific Environmental Coordinator. Saya punya bos 2 waktu itu, yang pertama Mr. Travis, yang kedua itu Bapak Alistair. Nah, dua-dua bos ini sangat baik sekali sama saya, dan pada saat itu saya merasa bahwa saya mendapat banyak sekali kesempatan untuk mendevelop diri saya. Saya mengambil training oil spill response IMO level 1, level 2, and level 3. Kemudian saya juga diberi kesempatan untuk kursus IMDG Code. Kemudian saya juga waktu itu di Singapura yang IMO level 1, level 2, level 1, level 2 itu di Batam, dan level 3-nya di Bali. Kemudian saya juga dapat kesempatan untuk belajar tentang limbah B3, bahan berbahaya beracun, itu di Yogyakarta. Nah, tapi itu tidak lama, ya. Jadi ketika saya juga ambil boshet, karena kan saya harus ke offshore. Jadi sebagai waktu saya di posisi itu, saya bekerja di onshore, di darat, dan di offshore. Ya, jadi saya pergi ke kapal-kapal, melakukan audit, memberikan advice tentang compliance, bagaimana mereka comply dengan regulasi-regulasi yang ada di daerah tersebut, di negara tersebut, di mana kapal sedang beroperasi atau bersandar. Nah, pengalaman yang sangat berharga lagi bagi saya ketika saya bekerja di offshore, apalagi waktu itu hanya saya sendiri di kapal itu, hanya saya sendiri perempuannya. Tapi dalam hati saya bilang,
I have a knowledge, I come here to work, and then I have to be professional. Walaupun saya sendiri di dalam kapal, it's okay. Saya bekerja sebagai Asia Pacific Environmental Coordinator itu dari 2012 akhir pertengahan kalau nggak salah sampai 2013 November. Kenapa? Nah, pada awal Juni 2013 suami saya yang juga bekerja di perusahaan yang sama, cuma dia bekerja sebagai planner, ya, planner engineer. Jadi dia mendapat assignment untuk ke Meksiko. Kita punya yacht di Altamira. Waktu itu saya bilang, udah pergi aja, ya Bismillah pergi aja. Waktu itu cuma short assignment. Jadi dia short assignment itu 1 bulan, balik ke Batam. Cuma karena mereka merasa dia berkontribusi dan masih membutuhkan, jadi suami saya di-assign lagi. Jadi assignment kedua itu 1 bulan lagi. Kemudian balik lagi dan assignment ketiga 2 bulan, tapi belum sampai 2 bulan, manajemen memutuskan untuk udah pindah ke sini beserta keluarga. Ya, itu pengalaman pertama saya. Jadi kami November 2013, saya beserta waktu itu anak saya 2. Yang satu umur 2,5 tahun, yang satu umur 3,5 tahun. Kita bismillah ingin merubah nasib, ingin bekerja, ingin memperoleh lebih banyak pengalaman. Kita pindah ke Altamira, Meksiko. Nah, jadi kawan-kawan bisa googling sendiri kondisi Altamira, Meksiko di tahun 2013 bagaimana. Nah, di Meksiko sendiri saya bekerja, title saya masih sebagai waktu itu sudah tidak Asia Pasifik karena kan saya sudah dipindahkan. Waktu itu saya Senior Environmental Specialist, tapi karena di Meksiko sendiri sudah ada yang urus tentang spesialis, saya lebih fokus tentang, karena itu yacht baru, jadi saya membantu mereka bagaimana mereka familiar dengan prosedur-prosedur di perusahaan, how to implement, jadi bagaimana mengimplementasikannya. Jadi yaitu saya mulai audit, kemudian mempelajari atau saya mulai membantu mereka untuk melakukan incident investigation report dan banyak hal lainnya. Kemudian waktu berjalan mereka sudah familiar, saya pindah ke next step, yaitu saya fokus sebagai assurance itu lebih kepada audit, ya. Jadi saya mengaudit departemen-departemen lain berdasarkan prosedur yang ada, tapi lebih kepada ISO 14001 itu tentang lingkungan, dan OHSAS 18001 itu tentang occupational health and safety. Jadi 2 itu yang fokus saya untuk mengaudit. Tidak lama di situ karena mereka melihat saya lebih dibutuhkan di training, jadi akhirnya saya dipindahkan ke Quality Health Safety Environment Training. Jadi hanya setahun ya, jadi saya dari pindah setahun, saya ngerjain bantu-bantu di safety, saya pindah ke assurance setahun, terus saya pindah lagi ke training setahun. Nah, waktu itu saya hanya ngurusin training di yacht saja, ya. Kemudian tahun 2017-2018 saya dipercaya untuk ngurusin Amerika, Eropa, Afrika untuk Quality Health Safety Environment and Security Training, ya. Berjalan sekitar 4-5 tahun. Ada satu yang saya belum kasih tahu. Anak saya satu lahir di Meksiko, ya, di Altamira. Makanya namanya saya kasih Altamirano.
Ya, jadi biar dia ingat bahwa walaupun dia sekarang mungkin sudah tidak di Meksiko lagi, tapi lahirnya dia itu di sana. Dan dia mempunyai saat ini masih mempunyai 2 kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Meksiko. Nah, di tahun 2018 kami menerima tawaran untuk apakah pindah ke Houston atau mau kemana gitu ya, apakah pulang kembali ke Indonesia. Suami dan saya karena apa? Karena di Yat di Altamira sendiri mereka sudah settle, jadi mereka bisa berjalan sendiri tanpa bantuan ekspat ya. Waktu itu kita di sana statusnya sebagai ekspatriat. Nah, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk kembali ke Batam. Lucunya sebenarnya saya nggak terlalu pengen kembali ke Batam, saya pengen ke Houston. Nah, suami saya dia sebenarnya nggak pengen ke Houston, dia pengen ke Batam. Tapi Allah punya rencana, saya dapat posisi di Batam waktu itu 2018 sampai 2019, dan suami saya meneruskan di Houston. Dalam hati mungkin Allah ingin mengajarkan ya kepada suami saya untuk mengenal Houston, dan saya untuk bekerja di Batam lagi. Jadi dari rentetan cerita saya dari 2011 sampai 2018, ada beberapa poin yang ingin saya share ke kawan-kawan. Yang pertama itu adalah kalau kita bekerja dimanapun, apapun assignment atau tugas yang dikasih dengan kita itu, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita untuk pekerjaan itu. Masalah reward, masalah yang lain-lain ya, gaji itu akan nyusul. Bekerja dengan sungguh-sungguh itu, bekerja dengan ikhlas akan membuat diri kita itu lebih enak gitu, daripada dari awal sudah memikirkan akan dibayar berapa ya, ataupun hitung-hitungan kerja nih, misalnya saya kerja cuma sampai jam segini. Nah, saya itu nggak pernah hitung-hitungan kerja saya berhenti kalau pekerjaan saya sudah selesai ya. Tentu saja saya berusaha membagi waktu kepada keluarga itu. Yang kedua, kita harus bisa membawa diri ya, membawa diri dimanapun, apalagi Anda atau apalagi kita akan bekerja di perusahaan internasional. Kita akan bertemu orang dengan dari berbagai macam bangsa, berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang pendidikan. Jadi kita harus pintar-pintar membawa diri, selalu profesional ya. Nah, yang ketiga, tidak pilih-pilih pekerjaan ya, tidak, maksudnya selama itu masih dalam core educationnya kita, dalam core kontrak kerja kita, walaupun tidak pasti sekali harus A ya, misalnya agak melenceng sedikit B, kerjakan saja ya, kerjakan saja. Keempat ya, selalu helpful ya. Kalau memang pekerjaan kita selesai, kalau memang kita bisa bantu orang, nah kita bantu ya. Jadi jangan hitung-hitungan ya soal pekerjaan. Jadi itu. Nah, cerita sedikit kembali ke Batam. Waktu itu saya kembali ke Batam hanya ngurusin quality health and safety training. Tapi dilalah sampai di Batam saya ngurusin welding school. Waktu itu saya tidak tahu technical sekali, karena kan background saya bukan tentang di metalurgi ya, atau saya nggak pernah sama sekali melakukan welding. Tapi saya selalu ingat, saya tanamkan dalam hati, apapun itu bisa dipelajari ya, apapun itu bisa dipelajari asal kita mau. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Alhamdulillah saya jalankan posisi sebagai QHSCS dan juga welding school lead di Batam, berjalan
lancar, walaupun ada kendala-kendala, ya namanya dalam proses belajar. Ya, jadi waktu itu tidak sampai setahun saya di sana. Kenapa? Karena suami saya akhirnya tidak jadi pulang ke Batam. Jadi dengan berat hati saya memutuskan untuk ikut suami pindah ke Houston. Nah, di Houston sendiri walaupun perusahaannya sama, tapi kalau transfer itu belum tentu ada posisi. Nah, jadi lead, jadi director training di sini di Houston menawarkan saya apakah mau bekerja di Houston. Alhamdulillah ketika saya pindah ke Houston, saya mempunyai posisi sebagai Principal QHSCS Training Specialist. Jadi fokusnya saya mengurus marine operation atau offshore operation. Jadi saya pindah ke Houston itu Juli 2019 sampai Juni 2016 saya bekerja, dan waktu itu visa saya adalah L1B. Anak-anak ikut saya. Ya, jadi saya selalu share ke kawan-kawan, ke anak buah saya bahwa bermimpilah setinggi mungkin, ya, bermimpilah setinggi mungkin, dan bekerjalah secara sungguh-sungguh. Adanya kita itu harus orang berasa gitu, oh dia ada gitu. Tiadanya kita, orang juga harus ngerasa kehilangan gitu. Jangan kita berada di ataupun bekerja di suatu perusahaan, adanya kita tidak membawa perubahan, jadi kalaupun kita pergi ya jadi nggak masalah. Ya, jadi jangan jadi orang seperti itu. Ya, terus belajar, dengan siapapun belajar. Ketika saya dikasih tanggung jawab untuk ngurusin welding school, saya tidak malu untuk belajar. Ya, saya belajar ngeweld, saya belajar dengan anak buah saya, mendampingi mereka karena saya punya posisi, saya tahu manajemennya, tapi mereka yang tahu teknikalnya. Oleh sebab itu, saya tidak pernah malu untuk belajar dengan siapapun. Ya, karena selain belajar dengan siapapun, saya juga tidak memberi, ya. Saya juga tidak pernah takut untuk memberi apa yang saya punya. Malahan saya selalu bilang, ayo tanya, kalian mau tanya apa sama saya? Tanya. Jadi karena saya pikir semakin saya banyak memberi yang saya tahu ke mereka, pekerjaan saya itu nggak semakin berkurang, malah ditambah lagi. Jadi saya bilang ke mereka, tanya, ya. Nah, kawan-kawan ataupun adik-adik yang baru memulai karir kalian, ya, bermimpilah, berusahalah, ikhlas dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam bekerja, itu yang paling penting. Dan kita harus bersinar, ya, kita harus bersinar, bagaimanapun kita harus bersinar. Dan kalau kalian bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, tidak hitung-hitungan, ya, accountable, responsible, insya Allah itu Allah akan bantu, bos-bos akan melihat, dan kalian juga mau kemanapun mimpi kalian itu akan terwujud. Sudah 28 menit saya cerita tanpa jeda. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari kisah saya, perjalanan saya, perjalanan karir saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.